sudah sangat ramai pikiran saya. Jadi dengan saya mengambil jalan untuk akhirnya menentukan Islamlah jalan saya, itu justru saya mencari ketenangan dan kesinkronisasian antara batin dengan kepala saya gitu, dengan isi kepala saya. Karena saya nggak mau lagi sesuatu yang damai, sesuatu yang serene itu, yang penuh dengan full of serenity, itu kemudian saya kacaukan hanya karena ego saya. Assalamualaikum. Hi Marcel. Waalaikumsalam. Hai Rahma, apa kabar? Hi, Alhamdulillah baik. Was having a little bit of trouble connecting, but everything's good now. So sorry. No. Terlambat sekitar berapa menit nih? 5 minutes. So sorry about that. Okay. No problem. Hopefully we can just continue with my account. No problem. That's a good one. Okay, Marcel, how are you? I'm fine, thank you. And how are you too? I'm doing great. I'm doing great for today. Hari ini cukup padat semuanya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan juga benar lah. Oke, Marcel. Alhamdulillah. Obviously, kita kan ngobrol-ngobrol untuk hari ini, ya kan? Selama 3 menit ke depan, you are going to tell us, woo us, tentang your journey, your spiritual journey, terutama. Okay, so obviously ini udah banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada beberapa orang yang juga mau bertanya ini dan itu. But I will do the honor first, Marcel. Obviously, okay. Yes, please. Hit me. Sekarang Marcel, aku mau tahu kesibukannya. Kesibukannya sekarang ini selain I'm still a singer, ya. Yeah. I'm still producing, and also I'm a member of a band. 2 bands actually. It's Sick Minded and also Konspirasi Band. So I become the member, the drummers, and also the producers. And then the other side, actually, I can call it. It's like my alter ego. Okay. I'm an advocate. Saya advokat, dan saya juga intellectual property consultant. Ya, jadi. Jadi masih bergerak sebagai advokat juga untuk beberapa kasus-kasus yang ada hubungannya juga dengan intellectual property, khususnya copyright ya. Dan sekarang ini menjadi salah satu one member of the board directors of Presindo. Presindo is Performance Rights Society of Indonesia. It's a LMK. We call it KLMK in Indonesia, in bahasa Indonesia, but in English we call it CMO. CMO is Collective Management Organization. Okay. So we work in this field where we collecting and distributing royalties for the performers. Okay. Jadi kalau misalnya ada lagu-lagu yang digunakan, ada public performance, misalnya dipakai di karaoke atau dipakai di public field ya, misalnya di food court, di cafe, di mall, di mana-mana tempat itu kan ketika lagu dipasang, master lagu kita dipasang, master fonogram kita dipasang, itu ada, we call it kayak ada semacam argo yang jalan gitu. We call it public performance royalty, ya. Dari situ kemudian I like the name. Ya, public performance, karena ada 2, public performance royalty atau mechanical royalties. Mechanical royalties sebetulnya itu dari zaman waktu kita masih dengerin CD, dengerin kaset ya, mechanical royalty. Tapi kemudian sekarang because of this we're entering with we're now in this industry where everything is digitalized. So every music now has the visual content also. Jadi kita juga ada yang namanya synchronization royalty, synchronization rights gitu ya. Jadi itu kemudian yang akhirnya jadi berkembang, dan saya hanya mengurus yang ada hubungannya dengan public performance. Jadi apapun master fonogram ya, itu kemudian dipasang di tempat umum. Di situ kemudian argonya jalan, Rahma. Jadi kemudian dari situlah kemudian kita bisa mengkolek royalti untuk kemudian nanti didistribusikan ke performersnya. Ada yang khusus untuk mendistribusikan ke pencipta, ada yang ke produser, ada yang ke performer. Kalau tugas saya memang di performer.
Performance Rights Society of Indonesia, Prisindo. Yes. Itu. Sejauh ini sih itu ya kerjaannya. Yeah, thank you so much. Yeah, selain itu, I'm still a father, I'm still a husband, I'm still a friend. The toughest job, a father and a husband. Yeah. Yep. Yes. You know that. Okay. So, but the proud one to become a father and a husband. Obviously. I know Rima, we did way back dulu banget kita pernah syuting juga bareng sama Rima. Iya, betul. Yes, Waalaikumsalam. Okay, so we're going to talk more into the religious part. Okay, jadi mungkin untuk beberapa teman-teman di sini yang mungkin suka melihat siaran See Today. Actually, See Today itu ada news, but actually we're not airing untuk newsnya. Kita akan berbicara lebih pada sharing sessionnya. Nah, di sini karena ini berhubungan dengan bulan Ramadan, banyak sekali request dari teman-teman dari See Today ini juga untuk mau tahu sebenarnya mau tahu lebih banyak nih tentang Marcel. Gimana sih awalnya tuh waktu sempat bergejolak untuk bergejolak untuk menemukan atau journey of your religion sebenarnya kan pasti tidak pendek, akhirnya menemukan you stop, endednya adalah di Islam. What was that about? What was it like? It starts from years ago when I was an agnostic back in 1980 to 1980s, when I was in the primary. That was the very first start when I realized that everything has ada banyak hal yang menurut aku itu sepertinya nggak terjadi dengan sendirinya. Ya, itu semua sudah ada yang ngatur. Pada saat itu mungkin untuk anak primary agak terlalu advance, tapi itulah yang terjadi. Ya, dan saya juga pada saat itu saya juga sudah suka sekali dengan bela diri. Bela diri itu juga memberikan banyak filosofi hidup mengenai keseimbangan, mengenai hukum alam, bagaimana kita bertindak benevolent instead of violent gitu ya. Mengedepankan compassion, ya, mengedepankan kasih sayang, bukan cuma love aja tapi juga compassion. Jadi situ saya belajar banyak gitu ya, way of life gitu, ways of life sebetulnya. Ketika saya pada saat kecil itu, lalu kemudian saya mulai mengenal satu persatu religions, agama-agama. Dari mulai ketika saya dulu sekolah di sekolah Katolik, ya saya juga mengenal Katolik. Saya dibaptis, saya komuni pertama, lalu kemudian saya mengalami masa-masa di mana saya menjadi putra altar. I was an altar boy before a few years. Ya, lalu kemudian bergaul dengan banyak sekali teman-teman dari banyak denominasi gereja Katolik, gereja Bethel, gereja karismatik, gereja banyak sekali ya, Advent. Jadi kemudian saya juga melihat begitu banyak ritual yang saya perhatikan, yang saya lihat ya. Lalu saya juga pada saat itu saya juga di sekolah saya waktu itu di Santo Aloysius di Bandung, Catholic School gitu ya. Yayasannya juga yayasan Katolik waktu itu, yang memang mengajarkan kita untuk kemudian melihat segala sesuatu walaupun sekolah itu dibentuk secara Katolik gitu ya, tapi di dalam itu sudah diajarkan bagaimana caranya mengapresiasi, bukan hanya masalah mengenai toleransi aja sebetulnya. Toleransi itu I believe it's a start, it's the first step for us to learn how to be appreciative gitu ya. Karena appreciative itu kayak di certain level yang menurut saya udah tinggi sekali. Jadi kita awalnya belajar dulu bagaimana untuk toleration itu bagaimana, lalu kemudian kita belajar bagaimana mengapresiasi segala sesuatu. Nah, di situ saya belajar banyak karena saya juga merasakan teman-teman saya yang pada saat itu di sekolah Katolik menjadi minoritas gitu. Ada teman-teman saya yang Muslim, tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu. Semua diperlakukan sama. Kalau bolos ya, play truant misalnya bolos ya dihukumnya sama. Atau berkelahi, misalnya berkelahi ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dua-duanya harus keluar. Karena rules-nya memang kalau di sekolah Katolik tidak boleh berkelahi. Yes. Keluar dua-duanya. Jadi tidak boleh. Jadi memang
lalu diajarkan disiplin dan segala macam. Jadi kita lebih mengedepankan bagaimana menjadi manusia ya. Kalau mungkin kalau mengacu kepada ajaran Islam, mungkin pada saat itu saya justru belajar bagaimana belajar memahami yang namanya hablum minanas gitu. Bagaimana menjadi manusia gitu ya, bahwa ini juga suatu ibadah. Menjadi manusia itu ibadah. Lalu kemudian proses-proses berikutnya saya juga sempat masuk di paduan suara gereja gitu ya, paduan suara gereja Katolik, lalu kemudian paduan suara Glorify the Lord Ensemble gitu di Bandung, di mana isinya semua adalah gereja-gereja dari banyak kalangan termasuk gereja-gereja Katolik gitu ya. Selama niatnya satu, niatnya adalah untuk berbagi, untuk menolong, untuk menghilangkan bukan menghilangkan, lebih kepada menyuntikkan kebahagiaan. Karena waktu itu kita Glorify the Lord Ensemble, waktu itu kita kita service ya, kita melakukan service itu, kita melayani di gereja-gereja yang kurang beruntung. Waktu itu kita sempat ada satu kali nyanyi di gereja yang sama sekali tidak punya atap, Rahma. Ya, jadi benar-benar masih sangat-sangat terpencil. Lalu kemudian kita juga menyanyi di orang sakit, ya, orang panti jompo, panti asuhan. Saya belajar di situ. Saya belajar bagaimana memanusiakan diri saya sendiri pada saat itu, bagaimana menumbuhkan empati. Ya. Lalu kemudian itu tadi, karena saya juga masih tetap belajar bela diri, gitu ya, belajar bela diri. Lalu juga saya juga belajar bahwa di negara ini, di Indonesia ini juga banyak hal-hal yang kadang-kadang kita lihat kok ini sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa terima ya, tapi memang itu ada. Contohnya hal-hal yang magis gitu ya, hal-hal magis yang ada di dunia, karena Indonesia kan kuat sekali dengan ritual-ritual itu. Lalu kemudian saya belajar juga lihat bagaimana kondisi masyarakat Islam di sini gitu ya, bagaimana mereka mengapresiasi, bagaimana mereka sebagai mayoritas ngemong dan segala macam. Saya belajar dari kecil itu, karena dari kecil saya juga punya keluarga yang sudah kulturnya sudah campur semua gitu ya. Okay. Bahkan kultur pernikahan campur itu sudah ada di keluarga kami dulu, jujur ya. Jadi kita sudah diajarkan bagaimana untuk bertoleransi gitu ya, dan membiarkan segala sesuatu, bahwa ketika itu memang belum waktunya, misalnya ya kalau bahasa kita sekarang belum mendapatkan hidayah, ya sudah, kita biarkan aja waktu yang akan memberikan itu gitu ya. Tapi semua itu saya sudah belajar gitu, dan perayaan-perayaan agama itu buat kami dulu di keluarga itu seperti benar-benar selebrasi keluarga yang menghangatkan selalu hubungan keluarga gitu ya. Jadi ketika ada keluarga-keluarga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, itu semuanya kita merayakan gitu ya. Kita makan apapun yang ada hubungannya dengan Lebaran pada saat itu, makan kastengels, makan nastar, makan putri salju, makan rendang, makan sambal goreng, semua segala macam kita makan opor ya. Lalu kemudian juga di saat yang lain ketika Natal kita merasakan tuh semua tuh, ada Christmas tree ya, kita bagi-bagi hadiah, kita dalam rangka hanya untuk menselebrasikan, tapi itu sama sekali tidak ada yang mengganggu dengan keimanan kita. Jalan sendiri, itu ritual yang biasa, tradisi keluarga yang kita jalankan. Tapi pada saat itu kita semua paham bahwa masing-masing kita punya hak untuk menentukan dalam tanda kutip nasib kita sendiri dalam hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah gitu ya. Jadi itu belajar di sana, sampai akhirnya saya juga mendalami belajar Taoisme ya, karena bela diri. Ya, Taoisme itu banyak sekali di bela diri, belajar yin and yang, belajar keseimbangan. Sampai akhirnya juga saya belajar Buddhism, dan saya melihat banyak sekali ketenangan dan bisa dibilang kayak semacam enlightenment yang saya dapatkan di sana. Sampai akhirnya saya juga melihat adanya banyak sekali kecocokan dengan Islam, khususnya Sufism, ya. Dan bahkan saya juga pernah membaca beberapa artikel mengenai hubungan antara Sufisme, ya, Islam dengan ajaran keseimbangan yang ada di Taoisme sebetulnya. Jadi belajar yin yang itu ternyata di Islam itu dikenal. Jadi kalau kita pernah dengar istilah manusia makhluk yang kamal gitu ya,
itu adalah gabungan dari keseimbangan adalah makhluk yang jalalnya seimbang dengan jamal yang seimbang. Jamal adalah sesuatu yang cantik, feminin gitu ya. Jalal adalah keagungan atau maskulin. Jadi kalau dua-duanya bisa seimbang adalah jalal dan jamal, itulah manusia yang kamal. Itu saya belajar juga. Jadi pada akhirnya saya menemukan bahwa ya kita nggak bisa bohong gitu ya, bahwa di dunia ini hidup ada 4.200 konsep agama dengan 2.500 konsep Tuhan gitu. Jadi kita memang pada akhirnya keimanan kita lah yang dikuatkan dengan kita sudah teguh memilih prinsip menjalani apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dan menjalankan setiap pesannya, setiap contoh-contoh hidupnya, dan tujuannya adalah itu menyeimbangkan antara hablum minnas dan hablum minallah gitu. Dan tidak melepaskan dua-duanya. Dua-duanya harus berada dalam satu konsep kebulatan ibadah yang sama. Jadi jangan sampai orang menganggap bahwa kemudian ibadah itu hanya sepenuhnya urusan dengan Allah. Ya. Kita lupa bahwa hablum minnas ini menjadi syarat untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah sebetulnya. Yes. Supaya orang juga kemudian tidak lagi berpikir bahwa dengan beribadah, berbuat baik saja itu sudah cukup gitu. Padahal sebetulnya semuanya tergantung pada ridhonya Allah. Gitu kan, restunya dia kan. Kita mau berbuat baik kayak gimana pun kalau Allah tidak restu, tidak ridho, kita nggak akan masuk surga. Betul. Itu yang saya rasa. Itu sih perjalanannya seperti itu, Rahma. Ya. Okay. Now to the point that you actually accepted Islam, and then you are calling yourself as a Muslim. When was that? It was, I would say it was 10 years ago, 2012. That was my first month of Ramadan. Okay. Without mentioning to anyone, because I'm not that kind of person that, of course. Kenapa saya harus bicara? Karena saya bukan tipe yang buat saya religious journey itu adalah perjalanan yang sangat private, sangat personal, dan sangat sepi sebetulnya. Ya, kenapa? Karena buat saya pikiran saya sudah sangat berisik, gitu. Sudah sangat ramai pikiran saya. Jadi dengan saya mengambil jalan untuk akhirnya menentukan Islamlah jalan saya, itu justru saya mencari ketenangan dan kesinkronisasian antara batin dengan kepala saya gitu, dengan isi kepala saya. Karena saya nggak mau lagi sesuatu yang damai, sesuatu yang serene itu, yang penuh dengan full of serenity, itu kemudian saya kacaukan hanya karena ego saya yang meluap-luap untuk menunjukkan bahwa saya sekarang Muslim, saya sekarang one of the majorities gitu. Yang menurut saya nggak. Pada saat itu saya merasa bahwa sampai sekarang pun saya merasa bahwa itu bukan itu yang saya kejar. Saya tidak bisa bilang bahwa itu tidak penting, tapi bukan itu yang saya kejar. Karena buat saya perjalanan spiritual itu sekali lagi adalah perjalanan yang sangat personal, sangat personal. Jadi ketika pada saat itu kalau saya harus bilang-bilang, saya merasa ini sudah tidak menjadi personal lagi dan sudah tidak menjadi spiritual lagi kalau saya harus cerita-cerita sama orang, karena ada sesuatu yang mengganjal gitu. Yang mengganjal adalah saya sebagai manusia dengan begitu banyak kelemahan, gudangnya kesalahan gitu. Saya punya kekhawatiran bahwa kalau saya belum apa-apa sudah cerita, belum apa-apa sudah istilahnya pengumuman gitu ya, woro-woro sama orang gitu. Saya merasa bahwa ini akan mengganggu perjalanan saya nanti, keintiman saya dengan Allah gitu. Itu yang saya nggak mau. Ya, karena saya jadi kehilangan tujuan saya, tanggung jawab saya, hidup saya tuh sebetulnya apa yang mau dikejar? Ridhonya Allah atau ridhonya orang-orang sekeliling saya yang mengatakan bahwa saya sekarang Muslim, selamat datang dan sebagainya. Begitu. Itu yang with all due respect ya, maksudnya bukan saya tidak menghormati mereka-mereka yang mendoakan saya, tapi pada akhirnya saya merasa bahwa istilahnya justifikasi dari sekeliling saya itu buat saya tidak terlalu penting pada akhirnya. Karena yang saya kejar adalah ridhonya Allah. Itu yang saya kejar. Saya tidak merasa itu menjadi prioritas utama gitu. Dan alhamdulillah saya cukup konsisten bisa menjalani itu sampai akhirnya kemarin saya harus, dalam tanda kutip, saya harus
menjawab pertanyaannya Daniel Mananta, sahabat saya. Yeah. We had an interview. What was the question? Exactly the same question like yours. Yeah, but in a different perspective. He wanted to know whether I'm still a Muslim or not. Right. Yes. But he had no idea back then. He had no idea, no clue at all. I think I assumed he had. Ya, karena kita pernah ngobrol. A few years before that interview, we had a conversation, and I've telling him that I've already a Muslim. Okay. Tapi memang ya itu, karena kedekatan kita aja kita bisa berbicara gitu. Dan saya selalu menggunakan patokan adalah when someone is asking, then I'll answer gitu. Tapi kalau tidak ada, saya nggak akan mengumumkan itu apalagi di media gitu. Iya, jangan. Kalau saya bukan bilang bahwa yang lain-lain salah, tidak sama sekali. Tapi saya memutuskan untuk tidak seperti itu, Rahma. Gitu. Ya, dan akhirnya dari obrolan itu akhirnya ya terbuka gitu. Hanya memang mungkin perspektif saya melihat kedekatan saya gitu ya dengan Yang Maha Kuasa bukan berarti saya merasa saya paling dekat, bukan, tapi cara saya untuk bisa menjalani ibadah saya banyak dinilai mungkin sedikit berbeda dari orang lain gitu ya. Gitu. Tapi ya saya juga nggak bisa bohong, Rama, karena ya dari kecil jalan hidup saya begitu. Saya sudah anomaly dari dulu. Dari kecil saya sudah anomaly. Kakak saya yang paling tua, kakak perempuan saya Katolik, dibaptis, dapat komuni pertama. Abang saya yang laki-laki dibaptis, dapat komuni pertama, Katolik. Adik saya yang paling kecil juga sebelum dia mualaf, dia juga Katolik, dibaptis dari kecil, dapat komuni pertama. Saya satu-satunya yang tidak dapat. Aneh kan? Saya sama sekali tidak dapat dibaptis, tidak komuni pertama. Baru setelah beberapa tahun saya di SD baru saya. Back then or what? I wasn't avoiding. I don't have any. I don't have the authority to avoid anything. I was just a little kid. Gak ada sama sekali, gak ada. Cuman ya memang ya itu anomaly saja. Memang hidupnya. Bahkan kalau saya pernah cerita juga bahwa dari my siblings kita semuanya merasakan ASI, ya, air susu ibu. Hanya saya doang yang tidak merasakan air susu ibu. Karena pada saat itu ibu saya tidak bisa memproduksi ASI, entah kenapa. Akhirnya saya satu-satunya dari anak-anak yang menikmati susu formula dari kecil. Jadi memang udah anomali hidup saya gitu. Jadi ya apa ya? Saya bersyukur bahwa pada akhirnya keanomalian saya ini justru membawa saya pada perspektif lain melihat hidup gitu, melihat yang bisa dibilang sebagai mungkin spiritual journey ya, more than a religious journey, tapi juga spiritual journey. Nah itu yang waktu itu saya juga share sama Daniel, dan ya mungkin Daniel terkaget-kaget karena ya itu tadi saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa, Rama, karena saya khawatir ketika saya cerita kembali lagi saya tidak ingin terdistorsi gitu. Right. Karena kembali lagi manusia dengan egonya, saya juga sadar ego saya masih besar gitu ya. Otomatis saya punya keinginan untuk menunjukkan siapa saya. Nah itu yang saya nggak mau gitu. Saya nggak mau gitu. Biarlah apa yang saya lakukan, insya Allah gitu, itu bisa jadi bukti bahwa ya sekarang saya berjalan dan berdiri untuk siapa dan buat apa tujuannya gitu. Itu aja. Karena kalau setiap saat kita harus proclaim gitu ya, kita harus self-proclaim terus, I think I'm gonna waste my time. I'm gonna waste my precious time just to to do even more good things ya kan? Yeah. Gitu. Of course. Begitu. Now, that was so beautiful. I like the way that you actually put in your words untuk bilang bahwa obviously walaupun dengan keluarga yang bercampur agama, ya kan? Yeah. Obviously tolerance itu yang pertama, and obviously keluargamu semua akhirnya berjalan beriringan, akhirnya saling menerima semuanya, which I like that so much just by hearing it, because if we're talking about religion, it is very sensitive, right? Especially here in Indonesia, it's very sensitive. So, I'm just going to jump into my
other second question or third maybe. So ini udah banyak tanya, Marcel gimana sih pertama kalinya merasakan yang namanya ibadah puasa? Was it very hard? Did you do it like langsung 1 hari penuh atau ya setengah hari dulu? Oh, how was it? I was quite ambitious. Come to think of 2012 when I was having my first Ramadan, itu agak ambitious. Udah gitu ditambah pada saat itu sebenarnya saya juga baru sadar bahwa saya tidak dalam kondisi yang paling prima saat itu, Rahma, 10 tahun yang lalu, karena saya baru sadar saya ada masalah dengan cervical. Jadi waktu itu saya ada cedera cervical. Jadi saya masuk ke dalam kategori half paralyzed waktu itu, setengah lumpuh. Dan itu dimulai di awal, di bulan-bulan di mana saya menjalani puasa. Jadi puasa saya lumayan gangho gitu ya, semangat, sampai kemudian itu kondisi badan saya lumayan menurun, dan kemudian keluarlah bisa dibilang illness itu ya, bukan lebih ke illness lah ya. Mulai merasakan ada rasa-rasa sedikit kelumpuhan dan segala macam. Dan itu akhirnya bisa dibilang 2012 itu bisa dibilang adalah titik balik dari segala macam hal. Dari mulai benar-benar awal meyakini bahwa sepertinya jalannya di sini gitu ya. Walaupun setelah itu jatuh bangun pelan-pelan karena melihat begitu banyak juga kejadian-kejadian yang membuat sempat goyah ya. Goyah dalam arti manusia sekali lah gitu. Kita ngelihat begitu banyak pertumpahan darah atas nama agama gitu ya. Pertikaian dan konflik atas nama agama yang kemudian itu juga membuat kita jadi berpikir, apakah bukannya kita sudah sepakat bahwa ini semuanya harusnya rahmatan lil alamin ya gitu. Kenapa kok begini gitu? Karena pada saat itu kan kita seharusnya percaya tidak ada perang yang suci. Mau kata perang suci, tidak ada perang itu suci karena pasti memakan korban gitu. Kalau saya pribadi kayak war is war. Yes, tidak ada yang namanya perang suci. Holy war is just you're just trying to make it comfortable for your ears gitu. Tapi tidak ada, war is just war. Nah itu biasa, tapi kemudian saya juga belajar bagaimana bahwa kemudian ajaran is ajaran gitu ya. The teachings is the teachings. Ya. Bedakan dengan manusia-manusianya, karena manusianya mau apapun bentuknya, mau sebagaimanapun spiritual bentuknya dia, tapi dia masih sama-sama belajar. Ini yang hebat dari pelajaran yang saya dapat, bahwa semuanya tergantung ridho Allah. Jadi siapapun dia, mau setinggi apapun ilmunya di dunia ini gitu ya, mengenai agama atau apapun, tapi kalau dia tidak diridhoi Allah ya dia nggak ketemu, dia nggak dapat. So itu yang seakan-akan merestart pola pikir saya dan merestart cara saya beribadah. Akhirnya ya sudah, kita sama-sama masih mencari, jadi tidak usah sama-sama saling menjudge, tidak usah sama-sama saling menggurui, kita sama-sama jalan aja. Iya kan? Lakum dinukum waliyadin aja gitu. Yes. Udah hormati aja, saling hormatin aja. Itu bukan hanya antar agama, tapi juga antar aliran, antar sekte, antar pola pikir, antar ideologis gitu ya, antar ideologi. Jadi ayat itu lakum dinukum waliyadin itu saya jabarkan lebih spesifik lagi, bukan hanya masalah perbedaan keyakinan, tapi juga perbedaan keyakinan dalam arti perbedaan agama, tapi juga perbedaan pola pikir, mindset dan sebagainya gitu. Biar kita jadi lebih sadar bahwa kita juga masih sama-sama mencari, Rahma. Jadi ada baiknya kita udah just respect each other. Udah jalan aja. Sama-sama. I like that. Dan saling mendoakan, moga-moga kita nanti sama-sama ketemu ketika hari akhir, ketika kita dihakimi, ketika benar-benar mulut kita ditutup semuanya, dan akhirnya cuman tangan dan kaki kita yang ngomong gitu. Udah, itu aja. Itu aja sih pada saat itu sebetulnya. Nah itu yang saya belajar. It's easy to say we need to respect other people, we need to respect other religion, but sometimes when you're actually doing it, right, you're not respecting. Sometimes you're disrespecting other religion or other people without you actually knowing it. Because sometimes, kalau kita udah kayak kelewatan gitu kan, kalau kita udah sampai
what you said, Ala, it's very true. Religion is very sensitive here. I'm talking about religion. Dan pada saat kita cuma ngomong, oke, ya udah, yang namanya respect itu gampang. Segitu kita jalanin, itu kadang-kadang langsung kerikilnya itu banyak banget. Dan kadang kita nggak sadar kita menyalahkan orang, menyudutkan orang. That's not good, obviously. Now, take me back a little bit. Yeah. Okay. Yes. Continue. Go ahead. Okay. Now I want to ask you. So I'm going to pause there. No, go ahead. No. Just go ahead. A connection problem. Okay. So I'm going to take you a little bit back to 2012, right? So it was your first Ramadan back in 2012. So was Rima with you already? She guided you. She was there with you already, 2012? Nah, yang berbeda dari hubungan kami adalah memang kita sama-sama bergerak bersamaan gitu ya, dan kita memang sudah sepakat bahwa karena sebelum itu ya dari pernikahan kita di tahun 2009 sampai 2012 akhirnya saya memutuskan untuk I converted to Islam. Memang kita kan berada di dalam kondisi yang berbeda. Jadi kita sudah dari sana sudah sepakat bahwa semuanya berjalan natural, alami saja gitu ya. Ya kan? Jadi kita tidak ambisius gitu untuk mengajarkan ini, dan itu juga yang terjadi dengan Rima. Jadi kita sama-sama berjalan sebagai dua manusia yang sama-sama membiarkan. Yeah. Still here. Sorry. Jadi ya memang membiarkan itu pada alam saja gitu. Dan ketika 2012 dia sangat mendukung dengan apa yang saya ambil ya. Dengan saya berpuasa, saya belajar berpuasa gitu. Lalu kemudian juga mulai pelan-pelan sholat gitu ya, belajar. Dan ya itu yang kemudian menjadi semacam perjalanan yang pelan-pelan kita jalani sama-sama tanpa harus menggurui satu sama lain. Karena Rima juga pada saat itu sadar, saya juga merasa bahwa saya juga tidak mampu untuk memberikan guidance apa-apa, karena saya juga bukan tipe yang istilahnya yang fanatik ya, bukan tipe yang ketat juga gitu. Tapi benar-benar yang dari awal buat saya agama saya gitu, cara saya untuk berdekatan dengan Yang Maha Kuasa, saya punya cara saya sendiri. Jadi begitu dari awal begitu, dan kita menghormati. Jadi ketika pada saat saya memutuskan untuk masuk Islam pun ya itu jalan aja gitu. Sampai ya itu beberapa pada masa perjalanan itu saya juga menemukan banyak hal, seperti tadi saya udah bilang ya, ada beberapa hal yang sempat membuat saya goyah. Seperti inikah sebetulnya wajah Islam itu gitu ya? Apakah seperti inikah saya harus bersanding dengan orang-orang yang mengedepankan hanya perbedaan terus gitu ya? Bukan berarti bahwa kita harus sama kok gitu, tapi kan nggak berarti juga kemudian perbedaannya terus yang harus ditonjol-tonjolkan. Udah pasti nggak sama kok gitu. Justru nggak usah. Iya kan, itu sesuatu yang secara natural, secara alami memang sudah ada. Kenapa saya dilahirkan di Indonesia gitu, negara yang memang bangsa yang memang multikultur, multirasio, multi religio gitu ya, multi religious. Lalu kemudian juga multi-race, banyak mindset dan segala macam. Kenapa? Pasti kan ada maksudnya. Karena kalau memang dari awal semuanya sudah homogen gitu ya, semuanya sudah jadi satu, akan lain pasti ceritanya. Tapi ketika kita memang dilahirkan di bangsa dengan kultur yang seperti ini, beragam gitu, memang dilahirkan memang harus menikmati perbedaan ini gitu, untuk bisa menemukan ini sebetulnya makna saya ada di antara perbedaan ini, tujuan saya ini sebetulnya gitu loh. Dan ya sekali lagi tujuan itu ya memang sangat pribadi gitu loh, nggak bisa berbeda pasti orang-orang. Now, of course. Now, aku mau tanya sesuatu yang maybe it's not too private, but I want to know your point of view, and also Rima's point of view, maybe how actually you are
guiding your children's to this religion phase of Islam, of Muslims, of Ramadan especially, right? Gimana sih sebenarnya kalian meng-guide anak-anak ke sana dengan background kalian berdua, ya kan? Dengan begitu banyak agama, keluarga, tetap harus dihormati juga. Tetapi kalian memfokuskan kepada si anak-anak ini untuk tetap dapat beribadah dan mengerti bahwa this is your religion, do it good. Gimana caranya? Oke, Rahma. Ini bisa dibilang mungkin susah-susah gampang jawabnya karena begini. Kembali lagi sebetulnya Rima juga dia juga besar dari keluarga yang juga sangat multikultur gitu ya. Ayahnya orang Skotlandia gitu, Scottish Australian yang juga dulunya dibesarkan di keluarga Kristen gitu. Lalu kemudian juga belajar banyak agama juga dan sebagainya. Jadi memang sudah terbiasa dengan konsep bahwa perjalanan spiritual itu juga yang mungkin menyatukan kita sebetulnya, bahwa perjalanan spiritual itu sesuatu yang sangat private, personal. Jadi biarkan itu berjalan alami apa adanya. Nah, setidaknya begini, kalau bisa dibilang perpaduan mindset kami ini, saya dengan Rima akhirnya membuat satu pesan khusus ketika mendidik anak-anak kami adalah bukan membiarkan dalam arti mengacuhkan, tapi memberikan waktu dan kesempatan. Selama kita tidak pernah berhenti untuk memberikan contoh. Gitu. Contoh seperti sholat, bagaimana berpuasa yang baik dan benar, gitu ya. Bagaimana bercerita mengenai konsep puasa itu apa, ya. Konsep Idul Adha itu seperti apa misalnya gitu ya. Bahwa ya di satu sisi kan anak-anak kita juga diajarkan untuk tidak membunuh hewan misalnya, atau tidak menyakiti hewan. Tapi kita kan harus bisa mencari apa padanan yang tepat sehingga dia bisa menerima dan meyakini makna dari Idul Adha. Bukan hanya sekedar berkurban saja, memotong hewan saja gitu ya. Tapi ada makna di balik itu yang dia harus dapetin, seperti misalnya bahwa ajaran yang ingin didapatkan atau mindset yang ingin didapatkan adalah bagaimana kita menjalani proses detachment sebetulnya. Detachment dari apa yang selama ini kita anggap Tuhannya kita gitu ya. Macam-macam kan. Ya mungkin anak saya saat ini dia lagi keranjingan main game misalnya. Main Fortnite gitu. Buat dia pada saat ini Tuhannya anak saya adalah Fortnite gitu. Jadi bagaimana ketika bercerita mengenai Idul Adha, berbicara mengenai konsep berkurban, yang dikurbankan adalah attachment-nya gitu, kemelekatan kita pada sesuatu. Nah, itu yang bisa kita pakai sebagai contoh. Nah, contohnya adalah ini gitu, di pemotongan kurban gitu ya. Bahwa ini adalah simbolik dari kita memotong apa yang selalu kita anggap kita dewa-dewakan, kita attachkan pada diri kita. Gitu ya, entah itu makan terlalu banyak misalnya ya, anak-anak kecil kan suka gitu kan, ngambil yang banyak, udah gitu nggak habis, gitu kan. Iya kan, hanya karena nggak pengen diambil orang, padahal diambil juga buat apa gitu, nggak dihabisin juga gitu. Itu dulu ayah saya paling marah kalau udah urusan begitu. Ya gitu. Terus misalnya konsep mengenai berpuasa, ya selama ini anak kecil gitu ya masih suka berpikir ya kayak saya juga baru aja nge-repost Rima. Jadi kita bernegosiasi, saya dengan anak saya bernegosiasi karena dia masih belajar puasa. Di hari pertama, hari kedua, hari tiga, hari keempat dia puasanya full. Tapi begitu hari kelima dia merasa bahwa ayah aku kayaknya mau break dulu. Untuk 2 hari ke depan aku nggak mau puasa dulu, nanti hari ke-7 aku puasa lagi gitu. Terus aku saya ceritakan gitu. Nggak bisa begitu konsepnya tuh begini. Kamu kan main game. You like games, right? Games has this, we call it rule of the games. Rule of the game atau terms and conditions. Nah, khusus untuk berpuasa di bulan Ramadan, rule of the game-nya nggak begitu. Kalau kamu mau belajar puasa, either kamu belajar setengah hari, itu pun sebetulnya kan nggak afdol puasanya. Tapi ya untuk anak-anak biasanya belajar setengah hari dulu kan, untuk menikmati dulu, oh begini berpuasa, gitu kan, menahan dirinya seperti apa. Baru kemudian nanti pelan-pelan bisa full. Tapi itu harus diterangkan, harus dikasih tahu. Tapi kembali kepada akhirnya memilih atau
pemilihan dia nanti, biarkan pada senatural-naturalnya umur dia gitu. Kita nggak bisa paksa dia umur 7 tahun untuk berpikir sama seperti kita yang puasa tuh begini loh, harus begini, harus begini. Iya gitu. Karena kembali lagi, Islam itu memberikan banyak sekali kemudahan, banyak sekali keindahan, dan tidak istilahnya tidak memaksakan. Kalau yang saya merasa bahwa ketika saya menjalani ibadah saya sebagai seorang Muslim, saya sangat menyenangi itu. Bahkan ketika buat orang mungkin yang sholat 5 waktu itu berat gitu ya, tapi buat saya berat itu masalah perspektif gitu, ya kan? Jadi kalau dibilang berat ya enggak juga gitu ya, lebih kepada males mungkin ya gitu, lebih jujur aja males ya, apalagi kalau subuh ya, atau biasanya yang paling susah itu salat siang-siang, yang salat asar gitu, itu yang biasanya yang paling menggoda kan ya gitu, yang kayak gitu tapi kita harus kasih tahu itu supaya dia juga belajar. Jadi nggak hanya sekedar percaya bahwa nanti kamu akan mendapatkan azab ini, kamu akan mendapatkan itu, kamu nanti akan tidak mendapatkan ini, enggak. Tapi dia juga harus dapat bahwa sholat ini itu mengajarkan banyak sekali hal yang juga akan berguna buat kamu di kehidupan. Belajar disiplin, ya, belajar untuk berkomunikasi dengan dirimu, dengan Allah gitu ya. Itu kan momen-momen intim kita bisa berkomunikasi, kita bisa menenangkan diri. Karena kita perlu momen-momen itu gitu. Manusia dengan yang tadi saya bilang, kepalanya itu terlalu riuh, terlalu ramai gitu ya, terlalu bising. Nah, kita perlu momen-momen untuk kita bisa menenangkan itu dan kembali ke bird's eye view untuk melihat bahwa ternyata kebisingan-kebisingan itu cuman sesuatu yang impermanent aja gitu. Dan kedekatan kita dengan Allah itu membantu kita untuk benar-benar realizing bahwa everything is impermanent. Segala sesuatu ini tidak ada yang abadi. Itu aja. Nah, itu yang kita harus cari bahasanya, gimana caranya supaya this 7-year-old boy could understand. Yeah. Itu yang enggak dive into their language, right? Of course, yes. Sometimes we need to be them. Yes. Iya kan? Dan nggak bisa dibohongin, apalagi set anak kita yang paling kecil itu memang benar-benar asli mirroring kita berdua, Rahma. Jadi kamu bisa lihat Rima di situ, kamu bisa lihat saya di situ, dan semuanya di dalam porsi-porsi yang kadang-kadang mencengangkan, yang kadang-kadang oh my goodness, kadang-kadang mau marah tuh bingung, karena itu kayak marahin diri sendiri, gitu loh. Ya, gila sih. Tapi ya itu, that's the miracle. That's benar-benar dia God's gift sih buat kita. Benar-benar bisa bikin kita belajar banyak sekali untuk menjadi manusia gitu. Kita diajarin justru dari mendidik anak-anak kita bagaimana menjadi manusia yang bukan yang terlalu berat ya, misalnya manusia yang baik aja, manusia yang bisa menjadi manusia seutuhnya aja gitu ya. Kita nggak berbicara mengenai insya Allah dia akan menjadi manusia yang soleh ya. Tapi buat saya lebih penting untuk dia bisa menjadi dirinya sendiri ya, dengan tetap berpegang pada kebaikan-kebaikan yang dia bisa lihat dari kami gitu ya, dan juga bagaimana cara dia untuk pelan-pelan melihat bahwa ayat-ayat suci yang ada di Al-Quran itu bukannya sesuatu yang dia harus hafalkan, dia harus lihat, dia baca, tapi sesuatu yang sudah menjadi tingkah laku dan tindak tanduk dia sehari-hari gitu. Jadi bukan lagi ayat yang berbicara, tapi sudah all those ayats manifesting di dalam tingkah laku dia sehari-hari atau tingkah laku siapapun sekeliling dia gitu loh. I'm gonna give a big amen to that. Amen. Okay, Marcel. Amin. Yes. Lots of questions here asking. Wow, we've got like loads of questions, but I'm just gonna pick one. Okay, so please. You did mention about blessings, right? You know, having a kid, kids are a blessing also. Having a beautiful voice like yours is a blessing, obviously. So ini pertanyaannya, Kak Marcel, apakah ada keinginan untuk merilis musik bertemakan religi ke depannya? Secara kan suaranya bagus banget.
Sebetulnya itu dua premis yang berbeda ya. Kalau kita bicara itu dua premis berbeda. Suaranya bagus banget dengan tujuan premis satu lagi merilis album religi gitu ya. Sebenarnya itu dua premis yang berbeda. Beda kalau misalnya apakah ada tujuan untuk merilis album religi kan Mas Marcel kan sekarang Muslim. Nah itu baru premisnya nyambung. Tapi kalau itu dua sebetulnya premisnya nggak nyambung. But anyway gini. Buat saya menyanyikan lagu religi itu buat saya pribadi ya mungkin ini akan berbeda dengan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang bisa dengan segitu gampangnya meluahkan perasaan dia mengenai kedekatan dia dengan Allah, menemukan hidayah dan kemudian dia bisa menciptakannya dalam lagu. Nah saya unfortunate but fortunate bukan di situ, nggak di situ. Ditambah lagi juga saya juga bukan tipe yang mudah sekali menciptakan lirik. Saya bukan pencipta lagu, saya lebih banyak lebih ke mentranslate lagu gitu ya, menginterpretasi lagu, song interpreter gitu. Jadi ketika membuat lirik atau berekspresi sesuatu itu nggak harus ada proses-proses tertentu yang harus saya lewatin. Tapi bukan tidak pernah terpikir intinya. Itu aja sih. Jadi jawaban saya itu belum ada niatan untuk ke sana. Itu karena itu tadi karena saya yakin selama hampir 20 tahun ini saya bernyanyi. Tahun ini adalah tahun ke-20 saya bernyanyi, Rama. Jadi dari 20 tahun itu saya juga melihat bahwa segala sesuatu ini tidak bisa dipaksakan hanya melihat apa ekspektasi di luar saya saja gitu. Ya. Tapi juga benar-benar harus berangkat dari niat saya seperti apa gitu. Dan sejauh ini menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya benar-benar totally religious gitu ya, itu saya belum ada niatan untuk ke sana. Karena kalau memang sudah ada, saya yakin dari sebelum-sebelumnya pun saya sudah ada gitu. Dulu ketika saya di agama-agama sebelumnya pun banyak sebenarnya tawaran-tawaran untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi itu memang tidak saya lakukan gitu. Karena memang niatnya tidak ke sana. Gitu, lebih ke situ sih. Maybe someday, but for now ditahan dulu ya berarti ya. Betul, ditahan dulu. Okay. Now, yes. Before we close this chit chat of ours, any special words to our fans out there? Obviously, during this Ramadan, pasti kan banyak gejolak-gejolak yang sedang tahan, pupuk diperbaiki, ya kan? Yes. So, any final words to your fans out there? I would like to thank everyone, especially people who always pray for us, pray for me, pray for my wife, my kids, my children, my family, and always supports in any condition whatsoever, gitu ya. Dan buat saya inilah sebetulnya energi dan kekuatannya kenapa saya bisa konsisten. And again, today is this year is actually my 20th years of my career, dan terima kasih banyak itu, especially to you Rahma, karena enak banget kita bisa ngobrol begini dalam kondisi yang terbuka gitu ya. Ini membicarakan seperti tadi kamu bilang, kamu 2 kali dari saya itu kamu bilang bahwa ini adalah sesuatu hal yang sensitif. Berbicara agama itu sesuatu hal yang sensitif, tapi kita punya niat yang baik ya, bahwa pada akhirnya kita tidak bisa bohong bahwa ini suatu saat akan jadi bahan perbincangan dan kita sama-sama harus menerima. Hanya masalahnya seperti apa kemasannya dan seperti apa yang ingin kita tuju dari pembicaraan ini sebetulnya. Ya, dan terus terang I'm very happy that we are having this conversation and this interview. And I would like also to thank you and see today's news for this opportunity. Ya, dan nggak bisa bohong juga untuk mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua gitu ya, dan selamat melewati, hopefully dalam waktu cepat kita bisa masuk ke era endemi. Jadi nggak usah capek banget, lumayan ini. Tapi sekali lagi ya, ini mungkin nggak semua orang ngadepin, dan aku juga nggak I'm trying to exaggerate atau gimana gitu. Tapi memang 2 tahun terakhir ini banyak memberikan pelajaran ya. Jadi bisa dibilang banyak blessing in disguise juga dari pandemi ini gitu. Jadi tetap semangat dan
berpuasa ya, dan dekatlah kembali dengan keluarga, karena pada akhirnya pada saat nanti waktunya gitu ya, pada saat nanti kita ajal, hanya mereka-mereka inilah yang akan mendoakan kita dengan tulus. Jadi jangan lepaskan sedikit pun dari mereka gitu. Iya kan? Family comes first. Oh, Marcel, that's so beautiful. Yes. Thank you so very much for talk today, Marcel. My pleasure. So very much. My pleasure. Fans out there, terima kasih juga sudah bergabung semuanya. Sama-sama. Obviously, hopefully, inshallah, when we have more opportunities, kita akan bertemu lagi, kita akan ngobrol lagi dalam seri session di See Today. Yes. Thank you so very much, everybody, for joining. My pleasure. Sama-sama. Marcel, have a great Ramadan to you, to Rima, Assalamualaikum. The family. Thank you so much. Yes. Bye, guys. Bye, everyone.